Ini adalah tahun kelima kita bersama. Sebenarnya kita semua tahu, cinta akan sirna, janji akan kedaluarsa, dan setiap orang akan berpisah. Hanya saja kita bersikeras mempercayai bahwa diri kita akan menjadi sebuah pengecualian, tapi pada akhirnya tampaknya tidak ada satupun pengecualian. Ini cuma permainan, jangan berisik. Kak Zenzen akan segera menghadapi tantangan mandi es. Dia sedang masa khusus perempuan, kurang nyaman jika ikut permainan ini. Biar aku yang putuskan, biarkan dia mencari seseorang untuk menggantikannya. Baiklah, setuju sekali. Sejak 1 tahun yang lalu, setelah yang Zen muncul di duniaku, sepertinya segalanya sudah berubah. Kak Cie, Gimana dengan kekuatan pijatannya? Apakah kamu merasa nyaman? Bang Xia, kebetulan kamu datang. Kenalkan, ini adalah Zen. Mulai sekarang kamu sering-seringlah membantunya. Baik, ini adalah Pahit sekali Kak Cie. Bagaimana kamu bisa suka minum sesuatu yang sepahit ini? Hidup sudah terasa sangat sulit, sebaiknya ditambah banyak yang manis-manis. Benar juga. Mulai sekarang untuk kopiku, mulai diletakkan gula lebih banyak. Siapa yang pantas? Ayo bersulang. Ayo kita bersulang. Kak Xia, karena Presiden Qi sudah memerintahkannya, jadi terpaksa buatlah dirimu sedikit merasa keberatan. sekarang di luar suhu sedang di bawah 0. Kak Cie, bagaimana ini? Sepertinya Kak Xia sedang marah. Ini salahku. Tidak seharusnya aku sedang menstruasi di saat seperti ini. Tapi kamu kan tahu sendiri, wanita di masa seperti ini adalah masa yang paling rapuh. Ini cuma permainan, jangan bersikap seperti orang yang tidak asyik diajak main. Ayo semuanya, Kamu sendiri? pacarku yang paling penting. Cie, Hmm, apakah kamu masih ingat? Saat pertama kita bersama dulu, kata-kata apa yang aku ucapkan? kamu sudah banyak bicara. Bagaimana mungkin aku bisa ingat semuanya? Jangan mencari masalah di sini. Ayo, teruskan minumnya. Ayo, Dulu aku pernah bilang, jika kamu tidak lagi mencintaiku, aku akan menghilang selamanya dari duniamu. sudah sangat larut. Tidak praktis bagi Zen. Jika harus pulang sendirian, biar aku mengantarnya. Kak Xia, bukankah kamu juga sedang datang bulan? Mobil milik Kak Cie itu sangat mahal harganya. Kalau kamu seperti itu, bukankah nanti mobilnya bisa jadi kotor? Aku akan naik taksi saja. Tunggu sebentar. Ini biaya taksinya, termasuk biaya pembersihan taksinya nanti. Ambil uang ini. Kak Xia. Benda yang ini sebenarnya Kak Cie sendiri yang membelikannya untukku. Pakailah ini untukmu sekarang. Aduh. Tarik, tidak bisa ditarik keluar.
Aku benar-benar ceroboh. Kursi penumpang depan adalah posisi khusus untuk kekasihku. Posisi ini bukan lagi milikku yang istimewa. Anda sudah bangun. Tadi malam. Sangat berbahaya. Untungnya, ada orang baik yang membawamu ke sini. Di mana orang itu? Aku harus berterima kasih kepadanya. Sepertinya dia sudah pergi. Dia menemanimu sampai pagi hari. Mungkin melihat Anda sudah tidak apa-apa, dia pun pergi. Halo? Subangsia, apakah kamu masih belum selesai? Cepatlah kembali. Hei, apa yang Anda lakukan? Anda belum boleh pergi. Tidak apa-apa. Ini cuma nyeri haid. Itu penyakit lama saya. Tidak masalah kok. Siapa yang bilang Anda nyeri haid? Anda baru saja kehilangan anak. Maksud Anda? Saya pingsan, bukan karena nyeri haid, melainkan karena kehilangan anak. Janganlah terlalu sedih. Ini baru berusia 1 bulan. Istirahatlah beberapa hari di rumah sakit dan Anda akan sembuh. Anda masih muda. Bangsia, Ayah, karena kamu bersikeras dengan caramu sendiri, ayah tidak ingin lagi menghalangimu. Carilah waktu untuk membawa Cie pulang. Mari kita bicarakan pernikahan kalian. Cie dulu selalu bilang aku adalah bintang besar. Jika kami menikah, aku akan kehilangan banyak penggemar. Jadi, dengan alasan demi kebaikanku, dia terus-menerus menunda pernikahan kami. Tapi diriku yang sekarang sudah tidak membutuhkannya lagi. Ayah, aku dan Cie sudah putus. Bukankah ayah bilang ingin memperkenalkanku pada calon pasangan perjodohan? Itu sudah bisa segera direncanakan. Cepat ke sini. Air jahe gula merahnya sudah siap. Aku datang, Aku membuatkanmu air jahe gula. Kamu akan merasa lebih baik setelah meminumnya. Ayo. Apa ini terlalu panas? Masih ada satu lagi. Yang ini? Apakah terasa lebih nyaman sekarang? Kak Sia, kamu sudah pulang. Semalam kamu kemana? Kenapa baru pulang semalam ini? kamu sedang menginterogasiku? Dia memakai baju tidurku, keluar dari kamar utama kita. Apa tidak ada yang ingin kamu jelaskan padaku? Kak Sia, kamu sudah salah paham. Semalam aku tidur di sini, itu karena saat bangun tadi pagi, aku menyadari bajuku kotor karena datang bulan. Karena itu, Kak Cie terpaksa mengambil bajumu untuk kugunakan. Maafkan aku. Semua ini salahku. Aku telah membuatmu tidak senang. Aku akan segera mengganti baju ini. Tanaman potku. Aduh, Ini cuma sebuah tanaman pot. Bisa beli lagi nanti. Zen. Ini adalah hadiah ulang tahun yang kamu berikan padaku 5 tahun lalu. Apa kamu tidak ingat? Nanti kalau aku sudah punya uang, aku akan memberimu 999 tangkai mawar bagaimana? Aku rasa
Ini jauh lebih baik daripada mawar. Bunga tidak akan selamanya indah. Dibandingkan mawar, aku lebih suka ini, bisa dimakan dan juga indah dipandang. Manis sekali. Kamu cobalah satu. Kak Cie, jika kamu harus memilih antara aku dan Kak Bangsia, di antara pilihan itu, siapa yang akan kamu pilih? Cie, perasaan di antara 3 orang terlalu menyesakan. Dan lagi, seharusnya aku tidak lagi memiliki ilusi apapun padamu. Kenapa kamu ada di sini? Kak Sia, kenapa kamu ada di sini? Bukankah Presiden Chi bilang, kalau kamu sedang tidak enak badan, dan pemeran utama wanita Legend of Sword sudah diganti dengan Zen Zen? Kenapa kamu panik sekali? Sekarang ini adalah ruang riasku. Shubanshia, apa kamu tidak merasa terlalu sombong? Kamu pikir perusahaan ini tidak bisa bertahan tanpamu? Kak Cie sudah bilang, aku adalah pilihan terbaik untuk pemeran utama Legend of Sword. Kamu, Shubanshia, aku akan membuktikan kepada semua orang bahwa aku yang Zen Zen tidak lebih buruk darimu. Segala hal milikmu akan aku rebut satu persatu. Lanjutkan. Bantu aku lakukan sesuatu. Kamu datang. Bukankah aku sudah bilang, jika merasa kurang sehat, kamu tidak perlu datang ke kantor dulu. Kenapa pemeran utama Legend of Sword diganti menjadi Yang Zen Zen? Ini adalah keputusan perusahaan. Wei ingin melantai di bursa saham, jadi tidak mungkin hanya mengandalkanmu seorang diri. Drama Pendekar Pedang ini sudah kita investasikan hampir 300 juta dolar, tujuannya untuk menjadikan Yang Zen Zen sebagai dirimu yang kedua. Aku sudah mempersiapkan drama ini selama setengah tahun dan sudah audisi sebanyak 3 kali, baru bisa mendapatkan pengakuan dari sutradara yang kemampuan akting Yang Zen Zen bahkan tidak akan lolos audisi tahap awal. Apa kamu tidak takut merugi besar-besaran? Oleh karena itu di drama ini, aku telah mengaturkan peran lain untukmu. Kamu ingin aku menyokong Yang Zen Zen dan membantunya menginjakku untuk naik ke atas? Kamu ingin aku membantu Yang Zen Zen, membantunya memanfaatkanku untuk naik jabatan? Aku katakan sekali lagi, ini adalah keputusan perusahaan. Sudahlah, jangan merajuk lagi. Malam ini aku temani kamu, pulang untuk makan malam. Bagaimana? Cie, apa kamu masih ingat impianku yang dulu? Impianku adalah menjadi aktris terbaik. Maka impianku adalah menjadi manajer ternama dan hanya akan mendukungmu seorang. Cie, aku bisa menerima jika kamu tidak mencintaiku. Aku juga bisa menerima jika kamu mencintai orang lain. Tapi aku tidak bisa menerima sikapmu yang dengan tenangnya menyia-nyiakan ketulusanku. Kamu sangat yakin kalau aku akan terus tanpa batas memaafkanmu? Kenapa kopi ini manis sekali? Sekarang kopi Anda dibuat oleh Kak Zen Zen. Ganti saja jadi yang pahit. Itu bisa membuatku setiap saat tetap tenang. Ganti kopinya. Lalu Anda ingin seberapa banyak gulanya? Tanyakan saja pada Subansia. Baik. Sebelum Yang Zen Zen datang, kopi saya selalu dibuat oleh Bang Xia. Kak Sia, gawat. Sutradara yang mengunggah postingan untuk mendukungmu mengatakan hanya kamulah satu-satunya pemeran utama pilihannya. Lalu, publik mulai diarahkan pada berita buruk. Mengatakan, kamu melakukan perbuatan tak senonoh demi peran pada sutradara yang lalu ada lagi. Ada apa lagi? Yang Zen Zen mengunggah postingan mengatakan bahwa peran utamanya itu didapat dengan usahanya sendiri. Bagaimana bisa di saat seperti ini dia memposting hal itu? Bukankah itu memperkeruh suasana? Yang paling menyebalkan adalah ada orang yang melalui postingan ini menemukan akun rahasianya. Di sana isinya semua tentang keseharian cintanya dengan Presiden Chi. Sekarang di internet banyak bermunculan penggemar hubungan mereka mengatakan kalau Presiden Chi rela mengeluarkan banyak uang demi wanita pujaannya. Kak Sia, kamu jangan marah. Mereka semua bicara omong kosong. Hanya kamu dan Presiden Chi yang merupakan pasangan serasi. Presiden Chi, apakah Anda dan Yang Zen Zen secara diam-diam sedang menjalin hubungan cinta? Apakah Yang Zen Zen memakai koneksi Anda agar mendapatkan peran utama di drama? Mohon maaf ya, pada konferensi pers lusa nanti, kami akan memberikan semua penjelasannya. Semuanya, tolong beri jalan.
Lihat, Su Bangxia juga keluar. Bukankah sebelumnya dikatakan bahwa Su Bangxia adalah istri pemilik Wei Weilai? Tanya dia juga sama saja. Presiden Qi sama sekali tidak pernah mengakuinya. Menurutku, Xu Bangxia hanya sengaja ingin menyombongkan dirinya sendiri. Su Bangxia, apakah kamu mengakui telah melakukan hal tak pantas pada sutradara Yang? Xu Bangxia. Kamu adalah wanita yang memuakan. Percuma saja aku menyukaimu. Bertahun-tahun lamanya, ternyata kamu demi ketenaran. Sampai menjual dirimu demi posisi ini, aku akan menghabisimu. Kak Cie, aku agak takut. Bagaimana jika kita pergi dulu? Dari sini? Zen mengalami guncangan yang sangat besar. Aku harus tetap di sini untuk menemaninya. Kamu istirahatlah lebih awal. Tidak usah menungguku lagi. Ternyata, semua ini bukan dimulai sejak 1 tahun yang lalu, tapi sejak 2 tahun yang lalu. Sungguh manis sekali. Aku suka makan udang, tapi malas mengupasnya. Kak Cie bilang, nanti jika aku ingin makan udang, aku boleh memanggilnya kapan saja. Dia akan mengupaskannya untukku. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Kak Cie memberiku 999 tangkai mawar. Aku sungguh sangat bahagia. Hari ini aku datang bulan. Kak Cie tidak hanya membuatkan air jahe gula merah, tapi juga terus memelukku dan menggunakan tangannya untuk menghangatkan perutku. Aku sungguh sangat merasa bahagia. Nona Su, semua barang ini, apakah Anda sudah tidak menginginkannya lagi? Cie, aku sudah pernah mengatakannya, jika kamu sudah tidak mencintaiku lagi, maka aku akan tiada untuk selamanya dari duniamu. Kak Xia, sutradara, yang di akun pribadinya, mengunggah potongan adegan audisi antara kamu dan Yang Zen. Sekarang posisi kalian berdua, di mata warganet, sudah berbalik arah sepenuhnya. Kebiasaan Yang Zen yang tidak menghafal naskah saat akting, dan hanya mengucapkan 1, 2, 3, 4, 5, akhirnya terungkap ke publik juga. Ini benar-benar membuat kita merasa sangat lega dan puas. Sudahlah, tetaplah bersikap rendah hati, jangan sampai ada yang dengar. Baik. Kak Cie, bagaimana sutradara yang bisa memiliki hal-hal seperti itu? Mungkinkah Kak Xia yang... Potongan adegan audisi drama fantasi itu adalah rahasia tingkat tinggi, hanya departemen produksi yang punya cadangannya. Aku sudah memeriksanya. Kemarin malam, ada peretas yang menyerang jaringan perusahaan kita. Presiden Qi, tolong bantu aku menandatangani dokumen darurat ini. Pihak sponsor sedang sangat terburu-buru. Baik. Tapi Kak Cie, aku merasa sangat takut. Saat ini di internet, banyak sekali orang yang menghujatku. Aduh, kamu tolonglah aku ya, Kak Cie. Tenang saja, mengenai urusan di internet, aku sudah meminta Departemen Hubungan Masyarakat untuk menanganinya segera. Apa itu benar, Kak Cie? Aku sudah menduganya. Kamulah yang paling baik padaku. Kalian sibuklah dulu, aku tidak akan mengganggu kalian. Saya di sini.
Terkait drama Xianjian yang sedang viral di internet, beberapa perbincangan hangat itu, saya akan memberikan beberapa penjelasan. Presiden Xi, apakah benar yang Zen menggunakan hubungan Anda untuk mendapatkan peran utama wanita dalam produksi besar Xianjian ini? Semua ini hanyalah kesalahpahaman. Karena dengan sutradara yang ada komunikasi yang kurang lancar, sehingga menyebabkan semua orang mengalami kesalahpahaman di dalamnya. Untuk serial Xianjian ini, pemeran utama wanita yang semula direncanakan, sebenarnya tetaplah Su Bangxia, sedangkan yang Zen hanyalah pemeran pendukung wanita. Di mana Su Bangxia? Kenapa dia belum datang? Mungkinkah benar seperti rumor yang beredar bahwa dia dan yang Zen tidak akur? Benar juga. Su Bangxia mungkinkah dia tidak akan datang? Lalu konferensi pers ini, apalagi yang menarik untuk dilihat? Kak Cie, apakah Su Bangxia benar-benar tidak akan datang? Tenang saja. Dia orang yang sangat pengertian, pasti akan datang. Siapa yang bernama Cie Presiden Xi? Ini ada paket untuk Anda, dari Nona Su Bangxia untuk Anda. Kontrak pemutusan hubungan kerja? Su Bangxia dan Huai ingin memutuskan kontrak. Huai bisa seperti hari ini, itu semua karena Su Bangxia. Jika Su Bangxia pergi, maka Huai... Su Bangxia, beraninya kamu melakukannya. Su Bangxia, apa maksudnya kontrak pemutusan hubungan ini? Aku tidak akan setuju. Cie, aku tidak butuh persetujuanmu. Lihatlah baik-baik. Pada surat pemutusan kontrak itu, ada tanda tangan aslimu sendiri. Aduh, bantulah aku saja. Cie, kartu itu berisi seluruh tabunganku selama bertahun-tahun ini. Kata sandinya adalah hari ulang tahunmu. Anggap saja itu sebagai denda untuk pemutusan kontrak lebih awal. Apa yang sedang kamu lakukan di bandara? Kemana kamu akan pergi? Masih ingat kata-kata yang pernah kukatakan padamu? Jika kamu tidak lagi mencintaiku, aku akan menghilang sepenuhnya dari duniamu. Sekarang, aku akan meninggalkan duniamu. Sudahlah, Bangxia, jangan buat keributan lagi. Sekarang bukanlah saatnya untuk bertingkah. Asalkan kamu kembali, aku berjanji padamu, aku akan segera meresmikan hubungan kita. Su Bangxia, apa kamu sungguh ingin meninggalkanku? Jangan harap. Kak Cie, ada apa denganmu? Menjauhlah. Konferensi pers dibatalkan sementara. Aku akan membawa kembali Su Bangxia. Impianku adalah menjadi aktris terbaik. Impianku adalah menjadi manajer kartu as. Aku sudah merebus air jahe manis untukmu. Minumlah. Kamu akan merasa lebih baik. Apa kamu begitu membenciku? Aduh, tanaman potku. Tomat cerinya juga sudah tidak ada. Pelayan, tolong periksa untukku. Sebelum Su Bangxia pergi, apa yang sebenarnya telah terjadi? Ingatkah kamu apa yang pernah kukatakan padamu? Jika kamu sudah tidak mencintaiku lagi, aku akan sepenuhnya menghilang dari duniamu. Sekarang,
aku akan pergi dari duniamu. Sekarang, segera, detik ini juga, bantu aku menemukan orang itu. Semua ini milik Nona Su. Sudah tidak diinginkan lagi, makanya saya mengambilnya. Lepaskan pakaian itu. Lepaskan pakaian itu. Baik, aku lepaskan. Ini untuk Anda. Bangsia. Subangsia. Subangsia. Apakah kamu benar-benar akan meninggalkanku? Aku sudah merebuskan air jahe untukmu. Akan terasa lebih nyaman setelah meminumnya. Lalu ada juga yang satu ini. Bangsia. Bangsia. Kak Cie, ini aku. Kenapa kamu ada di sini? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluar dari sini. Kak Cie, wanita bernama Subangsia itu tidak layak mendapatkan perlakuanmu yang seperti ini. Biarkan saja jika dia memang ingin pergi. Masih ada aku. Kok, aku akan selalu menemanimu di sisimu. Yang Zen, kamu itu hanyalah mainan pelepas penatku saja. Apa hakmu ingin dibandingkan dengan Bangsia? Aku sudah menyelidikinya. Informasi bocoran dari akun palsu itu, dan juga berita buruk tentang Bangsia belakangan ini, semua itu kamu yang membayar uang dan menyewa orang untuk menjatuhkannya, wanita kejam. Kalau bukan karena kamu, Bangsia tidak akan pergi. Semua ini salahmu. Kak Cie, aku minta maaf. Aku tidak akan berani melakukan itu lagi nanti. Tolong maafkan aku, Kak Cie. Aku sedang mengandung anakmu. Kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Kamu tidak boleh melakukan ini padaku. Apa katamu? Kamu hamil? Jelas-jelas aku sudah menggunakan pengaman. Kamu sengaja melakukannya. Kak Cie, aku melakukan semua ini hanya karena aku terlalu mencintaimu. Lupakanlah Subangsia. Di masa depan, kita bertiga akan hidup bersama dengan bahagia. Bagaimana? Kak, kamu mau membawaku kemana? Untuk membuang bayi di dalam perutmu itu. Apa kamu sudah gila? Ini juga anakmu. Di dunia ini, wanita yang ingin melahirkan anakku, ada sebanyak apapun yang aku mau, hanya Bangsia yang pantas melahirkan anak-anakku. Tidak, jangan. Aku mohon padamu, aku tidak akan seperti ini lagi. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Aku mohon lepaskan anakku, aku mohon padamu, jangan sakiti dia. Aku mohon sekali, aku tidak akan pernah mengulanginya lagi. Lepaskan aku, jangan. Kak Cie, aku memohon padamu, jangan celakai anakku. Aku memohon padamu. Aku memohon padamu. Lakukan. Selesaikan dengan bersih. Jangan. Jangan, jangan. 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 Cie, Subangsia, aku tidak akan melepaskan kalian. Tuan, maaf, Anda menghalangi jalan saya. Anda siapa? Bangsia, aku adalah Zhao Yuanzhou. Zhao Yuanzhou? Beberapa tahun tidak bertemu, kenapa penampilanmu sangat berubah? Bangsia, makanlah sosis bakar ini. Sudah kubilang, kan? Zhao Yuanzhou memang sedang berhubungan dengan Subangsia. Mereka sedang berpacaran. Lihatlah, dia membawakan makanan lagi untuk Subangsia. Kalian bicara apa sih? Kami hanya tetangga. Lagi pula, aku tidak suka pria gemuk. Aku juga tidak suka orang yang tidak punya pendirian seperti dia. Setiap orang pasti akan tumbuh dewasa. Paman dan Bibi memintaku untuk menjemputmu. Ayo kita pergi. Duduklah di depan. Kursi penumpang depan adalah kursi khusus untuk pacar. Tidak sopan jika aku yang duduk di situ, bukan? Aku tidak punya pacar.
Sebelum pulang, aku ingin pergi ke suatu tempat terlebih dahulu. Model apa yang Anda inginkan, Nyonya? Terserah Anda saja, yang penting berbeda dari gaya sekarang. Dulu, hanya karena Cie bilang paling suka rambut panjang ini, aku membiarkannya tumbuh selama 5 tahun untuknya. Untuk hidup baru ini, biarlah dimulai dengan perubahan total ini. Zhao Yuanzhou, apakah aku terlihat cantik? Cantik. Kuharap Kencan Buta beberapa hari lagi bisa memberikan kesan yang baik kepada pihak lawan. Kencan Buta? Apa pendapatmu tentang aku? Apa? Bukankah kamu mau kencan buta? Menurutmu, aku ini bagaimana? Jangan bercanda, kita ini berteman. Apakah hanya bisa jadi teman? Zhao Yuanzhou, kekasih dalam hidup memang datang dan pergi, tapi teman selamanya akan menjadi teman. Hubungan pertemanan berjalan jauh lebih lama daripada kekasih. Shu Bangxia, kali ini ucapanmu tidak berlaku. Kamu harus segera menutup akun yang Zen ini, hapus akunnya sekarang, lalu atas nama dia. Buatlah sebuah pernyataan maaf, katakan bahwa untuk sementara dia keluar dari dunia hiburan, bersihkan namanya dari segala hubungan dengan akun ini. Sedangkan untuk akun-akun gosip yang paling berisik itu, kirimkan surat somasi pengacara kepada mereka. Baik, Presiden Chi. Pihak Kak Zen di sana masih belum bisa dihubungi. Apakah perlu untuk... Dia tidak penting. Subansia, apakah sudah ada kabar darinya? Belum ada. Sejak Kak Xia menghilang, banyak paparazzi yang juga mencarinya. Banyak juga orang yang berkeliaran di depan rumah orang tuanya. Tapi, sampai saat ini, sosoknya masih belum terlihat. Pesankan aku 1 tiket pesawat menuju ke Haicheng. Bangxia itu sangat berbakti. Dimanapun dia berada, dia pasti akan pulang menemui orang tuanya. Cie, kamu sudah pulang? Maafkan aku tidak sengaja tertidur. Terima kasih banyak selama ini sudah membiarkanku tinggal di rumahmu. Setelah 2 hari lagi, saat paparazzi itu sudah pergi, aku akan pindah kembali ke rumah orang tuaku. Kuharap aku tidak merepotkanmu. Mana mungkin? Bukankah kamu bilang kita ini teman? Kamu boleh tinggal di sini sesuka hatimu. Maafkan aku, Zhao Yuanzhou. Aku tidak bermaksud untuk melukaimu. Zhao Yuanzhou, kenapa kamu ada di sini? Sudah aku katakan, setelah aku sampai di Haicheng. Urusan perusahaan jangan cari aku lagi. Presiden Chi, bukankah sebelumnya Anda menyuruh saya di internet dengan bayaran $100.000 per informasi untuk mencari kabar terbaru tentang Kak Xia? Ada yang melihat Shu Bangxia sedang di kafe pusat kota, sedang kencan buta dengan seseorang. Kencan buta? Pak sopir, putar balik. Baik, Tuan. Shu Bangxia hanya boleh jadi milikku. Kita lihat saja siapa yang berani bersaing denganku. Aku bahkan tidak pernah membayangkan dalam mimpi bahwa calon suami yang dikenalkan ayahku ternyata adalah kamu. Kita sudah tumbuh bersama sejak kecil.
Kita sudah sangat mengenal satu sama lain. Akulah orang yang paling cocok untukmu. Bang Xia, berikan aku kesempatan untuk mengejarmu. Su Bangxia, coba saja kalau kamu berani menerimanya. Bangxia, akhirnya aku menemukanmu. Tuan Chi, kita sudah putus, tolong hargai dirimu sendiri. Ikut aku pulang. Lepaskan, Tuan Chi. Apa kamu tidak dengar apa yang kekasihku katakan? Kalian berdua sudah putus, tolong jaga sikapmu. Kekasih, aku bersama Su Bangxia sudah lebih dari 5 tahun. Memangnya kamu ini siapa? Bangxia, masalah yang Zenzen sudah aku selesaikan. Dia tidak akan lagi mengganggu hubungan kita ke depannya. Lalu barang-barang yang pernah kamu buang, semuanya satu persatu telah aku temukan kembali. Ikutlah aku pulang, kita kembali seperti dulu. Bagaimana? Cie, sampai kapan kamu akan terus menggangguku? Aku katakan untuk terakhir kalinya, kita sudah putus. Kasih sayang yang datang terlambat lebih tidak berharga daripada rumput. Beberapa hal yang hilang memang bisa ditemukan kembali, tapi ada beberapa hal yang sekali hilang tetaplah hilang dan tidak akan pernah kembali lagi. Saat kamu berkali-kali mengkhianatiku, kamu seharusnya sudah tahu hari ini akan menjadi hasilnya. Aku tidak setuju. Ikut aku kembali ke kota Jing. Aku akan memperlakukanmu jauh lebih baik. Ayo ikut. Lepaskan aku, kamu menyakitiku. Lepaskan dia. Jangan bertengkar lagi. Kalau kamu berkelahi lagi, pulang nanti aku akan melapor pada Bibi Zhao. Ayo pulang, aku akan mengobati lukamu. Cie, menurutmu, apakah akan ada hari di saat kita berpisah? Tentu saja tidak. Aku akan selamanya mencintaimu. Kita akan seperti cerita di dalam dongeng, hidup bahagia bersama. Lalu, jika suatu hari nanti kamu tidak mencintaiku lagi, maka aku akan selamanya menghilang dari duniamu. Aku tidak akan membiarkan hal itu sampai terjadi. Jangan pergi. Apalagi yang kamu inginkan? Urusan pribadi sudah selesai. Sekarang mari kita bicara urusan bisnis. Uang ganti rugi kontrak sudah kuberikan padamu. Bangxia, kamu adalah artis papan atas yang dipromosikan penuh oleh Huayi. Biaya pembatalan kontrakmu bukanlah 3 juta dolar seperti yang tertulis, melainkan 100 juta dolar. 100 juta dolar? Kamu benar-benar serakah sekali ya. Taktik kotor semacam ini, kamu benar-benar membuatku muak. Asalkan bisa menahanmu tetap di sini, aku akan melakukan apapun. Bangxia, berapa banyak uang yang kamu miliki? Aku mengetahuinya dengan pasti. Ikutlah pulang bersamaku. Bahkan seluruh Huayi akan menjadi milikmu. Jangan khawatir, bukankah hanya 100 juta dolar? Aku yang akan membayarnya untuk dia. Cuma kamu? Ini 100 juta dolar loh. Izinkan aku memperkenalkan diri. Muxia Film dan Televisi. Zhao Yuanzhou. Ternyata kamulah bos misterius di balik Muxia Film dan Televisi. Muxia. Zhao Yuanzhou. Niatmu benar-benar sudah terlihat jelas sekali. Pantas saja saat aku baru masuk ke industri ini, Muxia Film dan Televisi langsung menawariku peluang bagus dengan perlakuan sebagai artis utama. Tapi kenapa kamu melakukan semua ini untukku? Apa kamu tidak ingat? Saat masih kecil aku sudah mengatakannya, aku akan melindungimu setelah aku dewasa nanti. Zhao, Xiao Pang berada di bawah perlindunganku. Kamu tidak boleh menindasnya. Bangxia, terima kasih. Nanti setelah aku dewasa, aku yang akan melindungimu. Presiden Qi, sekarang bisakah kami pergi? Presiden Qi, dibandingkan hubungan teman masa kecil antara aku dan Bangxia, waktu 5 tahunmu itu,
Benar-benar tidak ada apa-apanya. Sakit? Aku akan lebih pelan kalau begitu. Tidak sakit. Boleh juga, Zhao Xiaopang sudah hebat sekarang, sudah beberapa tahun tidak bertemu, ternyata kamu sudah belajar caranya berkelahi. Karena aku ingin melindungimu. Bang Xia, aku tahu. Dulu aku tidak cukup hebat, karena itulah kamu tidak menyukaiku. Tapi sekarang... Pada hari aku terjebak dalam masalah itu, orang misterius yang mengirimkan pesan padaku, itu adalah kamu, benar kan? Sutradara Yang, ada sesuatu yang aku kirimkan ke emailmu. Tolong lihat sebentar. Sebelumnya aku tahu, kalau kamu sudah bersama Cie, aku tidak ingin mengganggumu, jadi aku hanya bisa memperhatikanmu diam-diam. Terima kasih, Zhao Yuanzhou. Cie, bagaimana dia bisa tahu WeChat baruku? Bang Xia. Bang Xia. Kamu akhirnya kembali padaku. Kamu masih mencintaiku, kan? Kamu bukan Bang Xia. Kak Cie, apakah kamu tidak mengenaliku lagi? Aku adalah Bang Xia milikmu. Kamu benar-benar Bang Xia. Jangan tinggalkan aku lagi. Bagaimana? Baiklah. Bang Xia. Yang Zen-Zen? Kenapa kamu ada di sini? Kak Cie, kalau bukan aku, memangnya siapa lagi? Keluar dari sini. Cepat keluar. Jika aku keluar begitu saja, bukankah itu akan membuatku kehilangan muka? Yang Zen-Zen. Beraninya kamu berbicara seperti itu kepadaku. Cie, karierku sudah hancur, dan aku kehilangan anakku, jadi jangan harap hidupmu akan tenang. Aku sarankan kamu, sebelum kamu bertindak terhadapku, lebih baik periksa internet dulu. Jangan pernah berpikir bahwa hanya dengan merebut ponselku, semuanya akan selesai begitu saja. Orang yang tidak punya apa-apa tidak akan takut kehilangan. Saat ini, aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Lalu sebenarnya apa maumu? Aku ingin kamu mengumumkannya secara resmi. Aku ingin menjadi istri dari bos Huai. Aku ingin kamu menggunakan seluruh sumber dayamu untuk melambungkan namaku. Jika tidak, aku akan menghancurkan reputasimu. Yang Zen-Zen. Ingin mengancamku dengan foto mesra? Sepertinya kamu tidak sadar siapa dirimu sebenarnya. Bagaimana kalau aku punya bukti tentang kecurangan pajakmu? Kak Cie, mulai sekarang, sebaiknya turuti apapun yang aku katakan. Jika tidak, aku tidak bisa menjamin hal gila apa yang mampu kulakukan. Tersenyumlah sedikit.
Bang Xia, Sedang apa kamu di sini? aku sudah tahu. Kamu pasti akan kembali untuk menjenguk orang tuamu. Tenang saja. Masalah yang di internet itu, aku akan memberikan penjelasan yang masuk akal kepadamu. Masalah di internet? Apa yang sedang kamu bicarakan? Maksud yang dia katakan, seharusnya soal foto diranjang dengan Yang Zen untuk mengumumkan hubungan mereka. Sekarang mereka berdua di dunia hiburan sudah menjadi pasangan yang sangat serasi. Selamat ya, Presiden Chi. Tutup mulutmu. Kamu tidak punya hak bicara di sini. Pergi sana, jangan menggangguku. Seharusnya kamu yang menutup mulutmu, kan? Kita sudah putus? Aku mohon kedepannya jangan datang menggangguku lagi atau memengaruhi hidupku. Ayo pergi, orang tuaku pasti sudah menunggu lama. Kamu mau membawanya bertemu orang tuamu? Zhao Yuanzhou, aku beritahu kamu ya, wanita ini sudah bersamaku selama 5 tahun. Apakah kamu tidak keberatan sedikit pun? Ayah? Cie, aku belum tiada. Siapa yang memberimu izin untuk menindas putriku seperti ini? Cie, atas apa yang telah kamu lakukan pada Bang Xia, kami tidak akan memaafkanmu. Pergilah. Bang Xia, selama waktu ini, aku dan ayahmu melihat berita dan merasa sangat khawatir sekali. Syukurlah sekarang, kamu akhirnya kembali. Ibu? Ayah? Maafkan aku, sudah membuat kalian khawatir. Akulah yang membuat kalian khawatir. Subangsia, sejak kecil ayah mengajarimu untuk rendah hati, mengalah, pengertian dan baik hati, bukan untuk membuatmu ditindas orang lain. Sudah 5 tahun. 5 tahun. Kamu menoleransi sampah ini, menindasmu seperti ini. Kenapa tidak pulang dan memberitahu kami? Ayah? Maafkan aku yang salah. Aku tidak seharusnya merahasiakan ini dari kalian. Kenapa kamu memarahi Bang Xia? Bang Xia di luar sana sudah cukup menderita. Bang Xia sayang, selama bertahun-tahun ini, kamu sudah bekerja keras. Cie, pergilah. Jangan pernah muncul lagi di depan keluarga Su kami. Apapun yang terjadi pada Bang Xia kelak, tidak ada hubungannya lagi denganmu. Karena perasaannya padamu dia jadi tidak bisa menikah, ayah akan menjaganya seumur hidup. Ayah? Paman, Bibi, tolong izinkan Bang Xia menikah denganku. Anda tahu sendiri, aku sudah lama menyukai Bang Xia cincin ini. Sejak kita bertemu kembali, sudah aku persiapkan. Bang Xia, apakah kamu bersedia menikah denganku? Aku bersumpah, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Jika tidak, biarlah langit menghukumku dengan kejam. Apakah kamu bersedia? Aku bersedia. Cie, apakah kamu ingin membuat dirimu hancur karena minum begitu banyak? Ibunya Su Bangxia bahkan sudah ingin menikah. Untuk siapa kamu berakting seperti ini? Cepat bangun sekarang. Zen, semua ini salahmu. Jika bukan karenamu, Bang Xia tidak akan memutuskan hubungannya denganku. Salahku? Cie, cobalah tanya hatimu sendiri. Kamu terus-menerus mengatakan bahwa kamu mencintai Su Bangxia, tapi mengapa kamu tidak bisa menahan sedikit pun godaannya dunia hiburan? Cintamu itu sangat murahan, sama seperti selebaran di pinggir jalan. Semua orang bisa memilikinya. Kepergian Su Bangxia juga karena rasa percaya dirimu yang berlebihan bahwa Su Bangxia tidak bisa meninggalkanmu. Kamulah yang berselingkuh berkali-kali, menginjak-injak ketulusan Su Bangxia sehingga semuanya berakhir seperti ini. Penyebab utamanya adalah dirimu sendiri. Diriku sendiri. Semua salahmu. Jelas-jelas itu kamu yang telah melakukan. Sadarlah sekarang. Ada sebuah acara realitas cinta yang telah menghubungi kita. Aku sudah menyetujuinya. Selama 2 hari ini, rapikan dirimu baik-baik. Pergi sana. Presiden Chi, sudahkah kamu menerima barangnya? Siapa kamu? Apa maumu? Aku hanya mencari keuntungan. Presiden Chi, tidak perlu tahu siapa aku. Kamu hanya perlu tahu
bahawa aku memiliki informasi yang sangat rahsia mengenai Shu Banxia. Shu Banxia sudah hampir menikah. Kenapa kamu tidak mencari tunangannya malah mencariku? Presiden Chi, mengapa pura-pura tidak tahu padahal sebenarnya mengerti? Buka envelopnya dan lihat saja sendiri kan, pasangan Cie dan Nona yang sedang hangat diperbincangkan jika orang luar sampai tahu soal hal ini. Kamu mengancamku? Bagaimana jika aku menolaknya? Presiden Chi, sebaiknya kamu lihat dulu apa yang ada di tanganmu sekarang. Shu Banxia, akhirnya aku bisa menunggumu datang. Kepada sang ayah, silakan gandeng tangan putri Anda dan serahkan dia ke tangan mempelai pria. Kak Cie, Shu Banxia sudah menikah sekarang. Bahkan jika kamu pergi ke sana, kamu tetap tidak bisa mengubah apapun. Ayo ikut aku pulang saja ya. Penyahlah. Ini bukan urusanmu. Cie, jika hari ini kamu berani pergi, maka aku akan mengunggah bukti penggelapan pajakmu ke internet dan membuat Huayi bangkrut, bahkan menghancurkan reputasimu. Terserah. Kak Cie, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku bersikap seperti ini karena terlalu mencintaimu. Apapun yang kamu lakukan, aku tidak akan menyalahkanmu lagi. Bahkan jika kamu membuang bayi ini pun aku tidak masalah. Jangan pergi, tolong jangan pergi ke sana. Yang Zenzhen, orang yang kucintai dari awal hingga akhir hanyalah Shu Banxia. Apapun yang ingin kamu lakukan adalah kebebasanmu. Aku tidak akan membiarkanmu mengendalikanku lagi. Cie, Shu Banxia, aku tidak akan pernah membiarkan kalian berdua tenang. Selamat kepada kedua mempelai. Sekarang Anda telah sampai di ambang kebahagiaan Anda sendiri. Di hadapan seluruh kerabat dan teman yang menjadi saksi, Anda juga akan menyelesaikan ritual cinta ini. Mempelai pria Tuan Zhao Yuanzhou, apakah Anda bersedia menjadikan Nyonya Shu Banxia di hadapan Anda ini sebagai istri Anda, serta melindunginya seumur hidup, mencintainya hingga selamanya? Apakah Anda bersedia? Saya bersedia. Mempelai wanita Nyonya Shu Banxia, apakah Anda bersedia dengan Tuan Zhao Yuanzhou menjadi suami istri? Saya tidak setuju. Jangan setujui permintaannya. Aku tidak setuju. Jangan setujui dia. Cie, apa kamu sudah gila? Untuk apa kamu datang ke sini? Presiden Chi, kamu sudah berkali-kali mengganggu istri saya, sekarang dengan terang-terangan memprovokasi pernikahan saya. Saya sarankan, tahulah diri sedikit, jika tidak, saya akan memanggil petugas keamanan untuk mengusirmu keluar. Zhao Yuanzhou, justru kamu yang tidak tahu diri. Aku dan Banxia sudah bersama selama 5 tahun. Aku adalah cinta pertamanya, dan juga ayah dari anaknya. Kamu itu hanyalah teman masa kecilnya, hanyalah pria cadangan saja. Mempelai wanitanya menikah saat sedang hamil? Presiden Zhao, ternyata kamu membesarkan anak orang lain. Cie, apa yang kamu bicarakan? Banxia, aku sudah tahu tentang masalah anak itu. Aku lebih baik merelakan segalanya. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu mengandung anakku dan menikah dengan pria lain. Aku tahu. Kamu masih mencintaiku, bukan begitu? Berikan aku satu kesempatan lagi, maafkan aku, dan ikutlah aku pulang. Kita anggap saja semua ini tidak pernah terjadi, ya? Cie, apa kamu tidak merasa kalau dirimu sekarang ini sangat lucu? Ya, dulu aku dan kamu memang pernah memiliki seorang anak, tapi anak itu sudah lama tiada. Tiada karena sifat burukmu dan ketidakpedulianmu.
Siapa yang bilang kamu cuma kram perut? Kamu itu mengalami kecelakaan? Anak itu tiada. Bagaimana mungkin anak itu bisa tiada? Kamu membohongiku, kan, Bang Xia? Bercanda seperti ini. Sungguh sama sekali. Tidak lucu. Cie. Sekarang, anaknya juga sudah tiada. Katakanlah, bukankah ini balasan untukmu? Tapi, tidak apa-apa. Shu Banxia, dia tidak mau memberimu anak. Aku yang bersedia. Ikutlah pulang denganku ya. Aku bisa memberimu anak. Aku bisa memberikanmu sangat banyak anak. Kenyahlah. Sudah kubilang, di dunia ini hanya Su Bangxia yang boleh melahirkan anakku. Bangxia, tidak apa-apa jika anak itu sudah tiada. Tidak masalah, kita mulai dari awal lagi. Kelak kita akan memiliki banyak sekali anak. Aku bersumpah, aku akan menjadi suami yang baik dan ayah yang baik. Presiden Qi, ucapan istriku tadi, apakah Anda tidak mengerti? Untuk apa Anda di sini dan bersikap tak tahu malu? Diam kamu. Di sini, sama sekali bukan tempatmu untuk bicara. Aku beritahu kamu, aku dan Bangxia sudah memiliki perasaan selama 5 tahun. Jangan berpura-pura menjadi orang yang paling suci. Dia mengandung anakku. Apakah kamu benar-benar tidak keberatan sama sekali? Semua hal itu, sudah lama aku mengetahuinya. Malam itu, aku yang mengantar Bangxia masuk ke rumah sakit. Aku melihatmu pergi membawa wanita lain, melihat Bangxia jatuh terkapar tanpa daya, melihatnya sedang diselamatkan, dan melihatnya kehilangan anaknya. Kamu yang mengantarku ke rumah sakit? Kenapa kamu tidak mengatakannya padaku? Aku takut kamu khawatir, takut kamu sedih, dan takut kamu tidak tahu bagaimana harus menghadapiku. Dasar bodoh. Cie, inilah perbedaan antara kamu dan Zhou Yuanzhou. Saat bersamamu, yang kudapatkan hanyalah penderitaan yang tak ada habisnya. Sedangkan Yuanzhou, dia mencintaiku dan menghormatiku, dia sangat menghargaiku, dialah yang membuatku mengerti apa itu cinta yang sesungguhnya. Cinta bukanlah tentang meminta dan memiliki, cinta adalah tentang memberi dan merelakan. Zhou Yuanzhou, aku sangat bersyukur bahwa orang yang kunikahi adalah kamu. Lampunya mati. Apa yang ada di lantai ini? Kenapa licin sekali ya? Ini minyak mesin. Ada yang ingin membakar tempat ini, cepat lari. Bangxia, Hahaha. Su Bangxia, akhirnya saat ini tiba bagimu. Aku tidak bahagia. Jadi kamu juga jangan harap bisa bahagia. Yang Zen, kamu yang melakukan ini? Iya, aku yang melakukannya. Memangnya kenapa? Sudah kubilang, aku tidak akan membiarkan kalian hidup dengan tenang. Yuanzhou. Bangxia, Kamu tidak boleh pergi. Jangan pergi. Biarpun harus tiada, kamu harus bersamaku. Jangan pergi. lepaskan aku. Jangan pergi. Bangxia. Tidak apa-apa, aku ada di sini. Jangan takut. Zhou Yuanzhou, selama ada kamu, aku tidak takut. Cepat lari, cepat. Pengantinnya masih di dalam, cepat bawa mereka keluar. Bangxia. Bangxia. Tidak bisa, putriku masih di dalam. Apinya terlalu besar, jangan ke sana. Kak Cie, kamu sudah gila. Kalau masuk sekarang, kamu bisa celaka. Kalau begitu aku lebih baik tiada bersama dengan Su Bangxia. Bangxia, bagaimana keadaanmu? Aku tidak apa-apa. Ayah, kakiku hanya terkilir saja. Lalu kenapa masih digendong begitu? Ambulans akan segera sampai. Jangan memaksakan diri ya. Lebih baik periksa dulu ke rumah sakit. Aku benar-benar tidak apa-apa. Semua orang selamat, syukurlah. Yuanzhou, turunkan aku sekarang. Aku ingin pesta pernikahan ini tetap dilanjutkan. Bisa minta tolong Anda bantu kami memandu acaranya sebentar? Tentu, baiklah. Pengantin wanita, Nona Su Bangxia, apakah kamu bersedia
Dengan pengantin pria Tuan Zhao Yuanzhou menjadi suami istri, baik dalam suka maupun duka, saat sehat maupun miskin, kamu akan bersedia menjaganya seumur hidup, dan bersama-sama membangun masa depan yang indah. Apakah kamu bersedia? Saya bersedia. Nona Yang Zen, Anda diduga melakukan pembakaran sengaja, silakan ikut kami ke kantor. Kak Cie, aku takut. Aku tidak mau masuk penjara. Tolong selamatkan aku. Aku tidak mau di penjara. Anda Cie, kan? Anda juga harus ikut untuk bekerja sama. Bawa mereka. Kak Cie, aku benar-benar tidak gila. Aku mohon kepadamu, buat mereka melepaskan aku, boleh kan? Aku tahu. Rekaman rumah sakit jiwa itu, akulah yang menyuruh orang untuk memasukkannya. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Percobaan pembakaran hanya akan membuatmu dihukum 3 tahun. Itu terlalu mudah bagimu. Keinginanmu untuk meninggalkan rumah sakit jiwa ini harus melalui keputusanku. Cie, jangan harap kamu bisa berbuat semuamu. Apa kalian dengar? Apa kalian dengar? Aku tidak sakit. Aku tidak sakit. Cepat lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kamu ingin keluar dari rumah sakit jiwa ini? Aku sudah membelinya. Kalau mau keluar, semua tergantung padaku. Kak Cie. Tidak, Pak Ci. Aku tahu aku salah. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku mohon padamu, bisakah kamu melepaskanku? Melepaskanmu? Agar kamu bisa lanjut menyakiti Subansia, mimpi saja. Kamu telah melenyapkan anakku, dan juga menyakiti Subansia. Sisa hidupmu di dalam rumah sakit jiwa ini, jalani sajalah. Cie. Kamu akan celaka. Aku akan melihat dengan jelas dari sini bagaimana akhir hidupmu nanti. Cie, lepaskan aku. Lepaskan aku. Cie. Hari ini malam pengantin kita, apa kamu masih harus sibuk bekerja? Masalah di pernikahan tadi terlalu heboh. Aku harus segera menghubungi tim humas untuk menanganinya. Maafkan aku ya, karena telah mengabaikanmu. Pekerjaan memang tidak akan pernah ada habisnya. Xiao Buding, ini hari pertama kamu sekolah, kamu harus jadi anak yang kuat, ya? Iya. Bang Xia, seharusnya kamulah yang harus kuat. Tahu? Xiao Buding, ibumu kemarin tahu kalau kamu mau mulai sekolah. Dia menangis semalaman loh. Mama, aku akan jadi anak yang kuat. Tapi Mama juga jangan diam-diam menangis ya. Mama adalah bintang film papan atas. Kalau menangis nanti jadi jelek. Bu, sekolah sebentar lagi sampai. Papa, Mama, cepatlah berangkat. Sampai jumpa Papa dan Mama. Xiao Buding akhirnya pergi juga. Selanjutnya, waktunya kita berdua menikmati waktu romantis bersama. Xiao Buding bisa sedih kalau mendengar ucapanmu. Coba pikirkan beberapa tahun terakhir. Kalau bukan sibuk mengurus Xiao Buding, pasti kamu sibuk bekerja. Waktu berikutnya, temani aku baik-baik ya. Tentu. Paman, sedang apa kamu mengintai orang tuaku? Xiao Buding, Bagaimana kamu bisa tahu namaku? Kamu bukan seperti penjahat yang diceritakan Mama kan? Tolong jangan bawa aku. Aku anak yang penurut. aku bukan penjahat. Tadi aku baru saja mendengar orang tuamu memanggil namamu. Karena kasihan padamu, aku beri kamu permen. Setiap kali aku sedang tidak senang, aku akan makan permen, dan langsung merasa senang lagi. Kamu Xiao Buding kan? Bu sekolah datang menjemputmu. Sampai jumpa, Paman.
Bang Xia, seandainya anak kita berhasil lahir dengan selamat, pasti dia akan selucu Xiao Buding. Presiden Qi, aku akan pergi mencari Kak Xia dan memintanya datang untuk menemuimu terakhir kalinya, bolehkah? Tidak perlu. Rasa sakit yang aku berikan kepadanya sudah sangat banyak. Aku tidak ingin dia melihat keadaanku yang sekarang. Setelah aku tiada nanti, bantu aku satu hal. Baik, Presiden Qi, silakan katakan, aku pasti akan melakukannya. Kak Xia, Presiden Qi dia telah tiada. Sebelum pergi, dia menitipkan beberapa barang kepadaku untuk diberikan padamu. Sudah tiada? Apa maksudmu? Presiden Qi dia menderita kanker. Selama beberapa tahun ini, dia selalu aktif menjalani pengobatan, namun hasilnya tidak begitu baik. Kemarin malam, dia sudah pergi selamanya. Bagaimana bisa? Otomat kecil ini, Presiden Qi selama bertahun-tahun ini selalu membawanya di sisinya dan merawatnya dengan sangat baik. Di waktu-waktu terakhirnya, hanya dengan tanaman inilah. Dia berhasil melewati masa kemoterapi berkali-kali. Oh, benar, masih ada satu ini lagi. Ini adalah surat wasiat Presiden Qi. Dia menyerahkan Huai padamu. Katanya, ini sebagai bentuk kompensasi bagimu. Bang Xia, bertahun-tahun ini, aku selalu diam-diam memperhatikanmu. Melihatmu membesarkan anak-anak, melihatmu memenangkan gelar aktris terbaik, sungguh dari lubuk hati terdalam aku merasa senang untukmu. Waktuku sudah tidak banyak lagi, jika dalam hidup ini masih ada yang kusesali, itu adalah karena belum mendapatkan maafmu. Maafkan aku, Xia. Aku tahu bahwa luka yang kuberi padamu tidak mungkin terobati, namun aku masih berharap agar kau mau memaafkanku. Huai adalah hadiah yang kutinggalkan untukmu. Semoga kau selalu bahagia selamanya. Dari yang mencintaimu, Cie, salam terakhir. Cie, aku sudah memaafkanmu. Huai yang kau tinggalkan, sudah aku titipkan pada orang untuk dikelola dengan baik. Setiap tahun keuntungannya akan langsung didonasikan ke Asosiasi Perlindungan Anak untuk memanjatkan doa. Bagimu dan anak kita yang tidak sempat lahir, doa yang terbaik. Beristirahatlah dalam damai.